Halo, teman-teman ceritaku yang aku cintai. Selamat datang kembali di channel Biang Gosip. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik itu tombol like dan subscribe-nya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Yuk diramaikan kolom komentarnya, coba tulis nama kalian, dari mana saja asal kota teman-teman semua. Izinkan Biang Gosip ingin menyapa teman-teman sekalian di seluruh tanah air. Yuk, mari kita simak cerita selengkapnya. Ada yang bilang, kalau kita berbuat baik, suatu hari nanti kebaikan itu akan kembali. Tapi nggak ada yang bilang, berapa lama kita harus nunggu. Dan nggak ada yang bilang juga, kalau kadang kebaikan kita malah dijadiin senjata buat nyakitin kita. Lisa udah belajar itu dengan cara yang paling menyakitkan. Hari itu, 3 hari setelah pemakaman ibunya, Lisa duduk sendirian di ruang tamu rumah yang terasa begitu sepi. Rumah yang sama, tapi sekarang rasanya beda. Dinjin, kosong. Ibu udah nggak ada lagi. 15 tahun. 15 tahun Lisa tinggal di rumah ini, merawat ibunya yang sakit. 15 tahun dia bangun setiap pagi jam 5, ngasih obat, mandiin ibu, suapin makan, nemenin ibu yang kadang lupa siapa dia karena penyakitnya yang makin parah. 15 tahun dia ngorbanin semua. Karirnya sebagai desainer grafis yang tadinya cemerlang, kehidupan sosialnya, bahkan kesempatan untuk punya keluarga sendiri. Semua dia korbankan. Untuk ibu. Sementara kakak-kakaknya, Maya dan Rian, Lisa ingat banget. Dulu waktu ibu pertama kali divonis stroke berat, mereka semua kumpul di rumah sakit. Kakak Maya, yang waktu itu baru aja naik jadi partner di firma hukumnya, langsung bilang, aku nggak bisa ngurus ibu full time. Kerjaan aku nggak bisa ditinggal. Kakak Rian juga sama. Bisnis propertinya lagi berkembang. Aku bisa bantu biaya, katanya, tapi aku nggak bisa di sini setiap hari. Terus mereka berdua noleh ke Lisa, yang waktu itu baru 17 tahun. Baru lulus SMA. Lisa masih muda, kata Maya. Dia bisa urus ibu. Kan dia belum kerja, belum sibuk. Dan Lisa, yang waktu itu polos dan masih percaya sama kakak-kakaknya, cuma ngangguk. Iya, aku yang jaga ibu. Dia pikir, kakak-kakaknya bakal bantu. Dia pikir, mereka bakal datang sering. Dia pikir, mereka bakal terlibat. Tapi kenyataannya, dalam 15 tahun itu, kakak Maya cuma datang 3 kali. 3 kali. Dan itu pun cuma sebentar, sejam 2 jam, terus pergi lagi dengan alasan meeting atau sidang. Kokak Rian? 4 kali. Bahkan di tahun terakhir pas ibu udah kritis, dia cuma nelpon doang. Nggak datang. Mereka kirim uang, iya, tapi totalnya, Lisa inget pasis. dalam 15 tahun, kakak Maya kirim total 30 juta. Kakak Rian 20 juta. 50 juta. Kedengeran banyak ya? Tapi dibagi 15 tahun, itu cuma sekitar 3 juta setahun. 250 ribu sebulan. Buat apa? Obat ibu aja sebulan bisa 5 juta. Belum biaya perawat, belum biaya fisioterapi, belum biaya hidup sehari-hari. Sisanya? Lisa yang keluar. Dari tabungan dia, dari pensiunan ibu, dari uang hasil kerja freelance dia yang dia kerjain tengah malam pas ibu udah tidur. Dan sekarang, 3 hari setelah ibu dimakamkan dengan tenang, kakak-kakaknya datang. Berdua. Baring. Lisa duduk di sofa, ngeliat Maya dan Rian yang duduk di seberang dia. Mereka berdua pakai baju rapi. Maya pakai blazer hitam, kelihatan profesional. Rian pakai kemeja lengan panjang, jam tangan mahal di tangannya. Mereka kelihatan sukses. Kelly Hayton Mapan. Sementara Lisa, baju kaos lusuh, rambut diikat asal, wajah pucat karena belum tidur benar sejak ibu meninggal. Lisa, Maya buka suara duluan. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin Lisa nggak nyaman. Kita perlu ngobrol. Lisa ngangguk pelen. Soal apa, Kak? Rian ngeluarin sesuatu dari tasnya. Sebuah map koklat. Dia taruh di atas meja dengan hati-hati, kayak itu barang paling berharga di dunia. Ini surat wasiat ibu, kata Rian. Lisa menjejap. Surat wasiat? Iya,
Maya nyamber cepat. Ternyata ibu udah bikin surat wasiat dari dulu. Dan ini isinya. Maya buka map itu, keluarin beberapa lembar kertas. Lisa bisa lihat tulisan rapi di atasnya. Tapi dari jarak segini, dia nggak bisa baca jelas. Ibu membagi harta warisannya dengan adil, kata Maya sambil ngeliat ke kertas itu, seolah-olah dia lagi baca. 40% untuk aku, 40% untuk Rian, dan 20% untuk kamu, Lisa. Lisa merasa dunia berhenti sejenak. 20%? Tunggu, Lisa ngangkat tangan, kepalanya pusing. Ibu pernah bilang sama aku. Dia bilang rumah ini dan tabungannya, semuanya buat aku. Sebagai kompensasi karena aku yang rawat dia selama ini. Lisa ingat jelas percakapan itu. 6 bulan sebelum ibu meninggal, pas ibu masih bisa ngomong jelas. Mereka duduk di teras, sore hari, angin sepau-sepau. Ibu pegang tangan Lisa dan bilang, "Nak, kamu udah ngorbanin banyak hal buat ibu. Kakak-kakakmu sibuk dengan hidup mereka. Jadi ibu udah putuskan. Rumah ini, tabungan ibu, semua buat kamu." Lisa bahkan ngerekam percakapan itu. Karena ibu minta. Rekom, nok. Biar nanti nggak ada masalah. Dan Lisa rekam. Di HP-nya. Masih ada. Lisa, Maya ngomong lagi, kali ini nadanya agak keras. Ibu emang bilang gitu mungkin. Tapi ini surat wasiat resmi, di atas materai, ditandatangani ibu. Ini lebih sah daripada omongan. Tapi. Nggak ada tapi-tapian, Lisa, Rian motong. Ini wasiat terakhir ibu. Kita harus hormati. Lisa and Juliet kokak-kokanya bergantian. Maya dengan wajah datar, Rian yang ngelak dari tatapan Lisa. Aku mau lihat suratnya, kata Lisa pelan. Maya ngasih kertas itu ke Lisa. Dan pas Lisa baca, ada yang aneh. Tanda tangan di bawah surat itu. Kok kayaknya beda ya dari tanda tangan ibu yang biasa Lisa lihat? Tapi Lisa nggak bilang apa-apa. Belum. Otaknya masih berusaha nyerna semua ini. Jadi, Maja berdiri, nålusin blasen ia. Kita bakal mulai proses pembagian harta. Rumah ini bakal dijual. Hasilnya kita bagi sesuai wasiat. Tabungan ibu juga sama. 40-40-20. Rumah dijual. Lisan Jelahat Sikliling. Rumah yang udah jadi rumahnya selama 15 tahun. Rumah di mana dia ngerawat ibu. Rumah di mana semua kenangan sama ibu ada. Iya, kata Rian. Kalau nggak dijual, gimana kita bagi? Aku tinggal di mana? Tanya Lisa, suaranya bergetar. Mayan Gangkat Bahu. Kamu kan masih muda, Lisa. Kamu bisa cari kos. Atau sewa apartemen kecil. Uang 20% kamu bisa buat modal. 20% dari apa? Rumah yang Lisa jaga selama 15 tahun? Tabungan yang sebagian besar terisi dari uang Lisa sendiri, karena pensiunan ibu habis buat obat? Kita kasih waktu sebulan buat kamu pindah, kata Maya sambil jalan ke pintu. Setelah itu, rumah ini bakal kita daftarin ke agen properti. Mereka berdua jalan keluar, ninggalin Lisa yang masih duduk terpaku di sofa, memegang surat wasiat yang entah benar atau enggak. Pas pintu tertutup, Lisa ngerasain air matanya jatuh. Tapi bukan air mata sedih. Ini air mata marah. Marah yang dia tahan selama 15 tahun. Marah karena dia ngerasa dibodohin. Dipake. Dibuang pas udah nggak kepake lagi. Tapi di tengah kemarahan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang selama ini nggak pernah ada di hati Lisa yang lembut. Tekad. Lisan bil HP9. Buka galeri. Cari video yang dia rekam 6 bulan lalu. Video ibu yang bilang jelas. Rumah ini, tabungan ibu, semua buat kamu, Lisa. Dia putar video itu. Suara ibu yang lembut, matanya yang jernih, tangannya yang gemetar tapi masih kuat genggam tangan Lisa. Rekom, nok. Biar nanti nggak ada masalah. Ibu udah tahu. Ibu udah prediksi ini bakal terjadi. Lisa tutup HP9. Dia ngehapus air matanya. Terus dia ambil keputusan. Kalau kakak-kakaknya mau main kotor, Lisa juga bisa main. Tapi Lisa nggak akan main kotor kayak mereka. Lisa bakal main cerdas. Dia ingat Tante Sari,
adik ibu yang selama ini sering bantu Lisa diam-diam. Tante Sari yang kerja di kantor notaris. Tante Sari yang pernah bilang, kalau ada apa-apa, kabarin tante ya, nak. Lisa buka kontak, cari nama Tante Sari, dan ngetik pesan. Tante, aku butuh bantuan. Bisa ketemu? Jawabannya datang cepat. Besok pagi di rumah tante. Jam 9. Ada apa, nak? Lisa balas, Kak Maya dan Kak Rian bawa surat wasiat ibu. Aku curiga itu palsu. 3 titik muncul. Tante Sari lagi ngetik. Tante udah duga. Oak. Besok kita bahas. Bawa semua dokumen yang kamu punya. Lisa tar HP9. Dia lihat ke sekeliling rumah yang sebentar lagi bakal diambil dari dia. Rumah yang dia jaga, dia rawat, dia cintai. Maaf, Bu, bisik Lisa pelan, seolah-olah ibu masih bisa dengar. Aku nggak akan diam aja. Aku janji. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 hari sejak ibu meninggal, Lisa nggak nangis lagi. Karena sekarang, dia punya sesuatu yang lebih penting dari kesedihan. Dia punya rencana. Pagi itu, Lisa bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan sedih kayak 3 hari terakhir. Tapi deg-degan. Kayak lagi mau ujian penting. Atau kayak lagi mau ngungkapin sesuatu yang udah lama disimpan. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Lisa langsung mandi, ganti baju, dan bersihin semua dokumen yang dia punya. Video rekaman ibu. Foto-foto ibu. Kwitansi obat, kwitansi biaya rumah sakit, bukti transfer dari kakak-kakaknya yang cuma 50 juta selama 15 tahun. Semua dia masukin ke tas ransel lusuh dia. Pukul 8.30, Lisa udah di depan rumah Tante Sari di daerah Menteng. Rumah sederhana tapi rapi, pagar putih, taman kecil di depan. Lisa te Campbell. Pintu terbuka. Tante Sari muncul dengan senyum hangat, meskipun matanya kelihatan khawatir. Lisa, knock. Masuk, masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Tante Sari udah nyiapin teh manis dan pisang goreng. Tapi Lisa nggak selera makan. Dia langsung keluarin semua dokumen dari tasnya, taruh di atas meja. Ini semua yang aku punya, Tante, kata Lisa. Video ibu, bukti keuangan, semuanya. Tante yakin, kata Tante Sari tegas. Tante kerja di kantor notaris 20 tahun. Tante udah lihat ribuan tanda tangan. Dan tanda tangan di surat ini dipalsuin. Lisan Jerasain Dadanya Sesak. Jadi bener. Maya dan Rian beneran bikin surat wasiat palsu. Tapi gimana cara buktiin, Tante? Tanya Lisa. Tante Sari senyum tipis. Itu yang susah. Tapi bukan nggak mungkin. Kita perlu bukti forensik. Ahli yang bisa bandingin tanda tangan asli ibu sama yang di surat ini. Itu mahal nggak, Tante? Lumayan. Sekitar 15-20 juta buat tes forensik lengkap. Lisa Neelan Luda. Dia nggak punya uang segitu. Tabungan dia tinggal 8 juta. Habis buat biaya pemakaman ibu. Tante Sari kayaknya ngerti kekhawatiran Lisa. Dia pegang tangan Lisa. Tante yang biayain dulu, kata Tante Sari. Nanti kalau kamu menang, kamu ganti ke Tante. Kalau nggak menang udah, anggap aja hadiah dari Tante buat keponakan kesayangan. Air mata Lisa jatuh. Pertama kalinya dalam beberapa hari ini, dia ngerasa nggak sendirian. Makasih, Tante, bisik Lisa. Sama-sama, nak. Kakak kamu yang bikin Tante marah. Mereka pikir bisa main-main sama anak orang? Sama keponakan Tante sendiri? Tante nggak akan diam. Tante Sari langsung telpon koleganya di kantor forensik dokumen. Ngata janji. Ternyata bisa besok. Tapi Lisa, kata Tante Sari setelah nutup telpon. Selain tes forensik, kita butuh bukti lain. Kamu bilang kamu punya video ibu? Lisa ngangguk, buka HP-nya, putar video itu. Tante Sari nonton dengan serius. Pas video selesai, Tante Sari ngangguk-ngangguk. Ini bukti kuat. Ibu masih waras, masih bisa ngomong jelas. Dan ada tanggal di video ini. 6 bulan sebelum ibu meninggal. Bagus. Cukup nggak, Tante? Belum. Kita butuh lebih. Kita butuh saksi. Orang-orang yang tahu kalau selama 15 tahun kamu yang rawat ibu.
Tetangga, dokter, perawat, siapa aja. Lisa my care. Ada bu Yanti, tetangga sebelah. Dia sering bantu aku pas ibu lagi drop. Ada Pak Dokter Hendra, dokter yang rawat ibu dari awal. Ada Mbak Dewi, perawat yang suka datang seminggu 2 kali. Bagus. Kita kumpulin mereka semua. Minta mereka jadi saksi. Bikin surat pernyataan kalau perlu. Lisa nyatet semua nama itu di HP-nya. Besok dia bakal mulai hubungi satu persatu. Satu lagi, Nak, kata Tante Sari, kamu punya bukti kalau kakak-kakakmu jarang datang. Lisa my care. Aku punya CCTV di rumah. Ibu yang pasang dulu, buat jaga-jaga. Rekaman CCTV itu nyimpen siapa aja yang masuk rumah. Tante Sari matanya berbinar. Bagus. Itu bukti sangat kuat. Kamu masih punya rekaman dari 15 tahun lalu? Nggak semuanya. Tapi dari 5 tahun terakhir, masih. Di cloud storage. Download semuanya. Sekarang. Sebelum kakak-kakakmu tahu dan coba hapus. Lisa langsung buka laptop yang dia bawa. Masuk ke akun cloud storage. Dan dia mulai download semua rekaman CCTV dari 5 tahun terakhir. Ratusan gigabyte. Butuh waktu berjam-jam. Sementara nunggu download, Tante Sari bikinin Lisa daftar yang harus dilakukannya. 1. Download semua rekaman CCTV. 2. Hubungi Bu Yanti, Pak Dokter Hendra, Mbak Dewi, minta jadi saksi. 3. Kumpulin semua kwitansi obat, biaya RS, bukti transfer dari kakak. 4. Besok pagi, tes forensik dokumen. 5. Cari pengacara yang bisa bantu, Tante Sari ada kenalan. Ini bakal jadi proses panjang. Nak, kata Tante Sari. Mungkin beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Kamu siap? Lisa ngeliat daftar itu. Terus ngeliat foto ibu di HP-nya. Ibu yang tersenyum lembut, meskipun tubuhnya udah lemah. Aku siap, Tante, kata Lisa tegas. Ibu udah ngorbanin banyak hal buat aku. Sekarang giliran aku yang berjuang buat ibu. Tante Sari senyum bangga. Bagus. Mulai besok, kita eksekusi rencana ini satu persatu. Lisa pulang sore itu dengan perasaan yang beda. Bukan sedih lagi, bukan putus asa. Tapi, ada harapan. Kecil, tapi nyata. Malamnya, Lisa mulai hubungi semua orang yang bisa jadi saksi. Yang pertama, Bu Yanti. Tetangga yang udah kayak ibu kedua buat Lisa. Pas Lisa telpon, Bu Yanti langsung setuju. Kamu rawat ibumu dengan baik. Nak, aku lihat sendiri. Kakak-kakakmu? Jarang banget datang. Aku akan bersaksi. Apapun yang kamu butuh. Yang kedua, Pak Dokter Hendra. Dokter yang udah 15 tahun ngerawat ibu Lisa. Pas Lisa jelasin situasinya, Pak Dokter Hendra malah marah. Mereka berani bikin surat wasiat palsu? Aku punya catatan medis lengkap ibumu, Lisa. Termasuk catatan siapa yang selalu nemenin ibumu ke RS. Namamu ada di semua catatan itu. Nama kakak-kakakmu cuma ada 3 kali. Aku akan bantu kamu. Yang ketiga, Mbak Dewi. Perawat yang selalu sabar ngerawat ibu Lisa. Pas Lisa cerita, Mbak Dewi nangis. Aku tahu kok, Mbak Lisa. Aku tahu Mbak yang paling sayang sama ibu. Aku akan bersaksi. Gak akan aku biarin kakak-kakak Mbak yang jarang datang malah ngambil hak Mbak. Satu persatu, semua orang yang Lisa hubungi setuju jadi saksi. Bahkan beberapa tetangga lain yang tadinya Lisa gak kepikiran, ikut ngabarin kalau mereka mau bantu. Tengah malam, Lisa duduk di kamar, ngeliat layar laptop yang masih proses download rekaman CCTV. Udah 60% selesai. Dia buka folder di laptop, mulai buka beberapa rekaman yang udah ke-download. Dan pas dia nonton, dia ngerasa campur aduk. Rekaman tahun 2020, Lisa dorong kursi roda ibu keliling taman rumah. Ibu tersenyum lemah, Lisa nyanyi lagu kesukaan ibu. Rekaman tahun 2021, Lisa suapin ibu di teras, sore hari, sambil ngobrol tentang masa kecil mereka. Rekaman tahun 2022, Lisa nangis sendirian di ruang tamu, setelah seharian ngerawat ibu yang lagi kritis. Tapi besoknya, dia bangun lagi, tersenyum lagi, rawat ibu lagi. Dan di semua rekaman itu, kakak-kakaknya nggak ada.
Lisa tutup laptop. Dia tidur malam itu dengan hati yang penuh tekad. Besok, dia bakal mulai perang. Bukan perang fisik, tapi perang keadilan. Dan dia nggak akan kalah. Karena dia punya sesuatu yang kakak-kakaknya nggak punya, kebenaran. Seminggu setelah Lisa mulai kumpulin bukti, semuanya berubah. Hari itu Lisa baru pulang dari kantor forensik dokumen. Hasilnya keluar, tanda tangan di surat wasiat yang dibawa Maya itu palsu. Dipalsuin dengan rapi, tapi tetap bisa dideteksi sama ahli. Lisa keluar dari gedung itu sambil megang amplop coklat berisi laporan forensik. Bukti pertama yang kuat. Tapi pas Lisa sampai rumah, dia lihat mobil kakak Maya parkir di depan. Jantung Lisa langsung dug. Kenapa Maya datang tiba-tiba? Lisa masuk rumah dengan hati-hati. Di ruang tamu, Maya duduk dengan wajah dingin. Di sebelahnya ada Rian, yang kelihatan gelisah. Kak Maya? Kak Rian. Lisa taruh tasnya di sofa. Ada apa? Maya berdiri. Wajahnya keras. Matanya menatap Lisa dengan tatapan yang bikin bulu kuduk Lisa berdiri. Kamu ngapain, Lisa? Tanya Maya dengan nada yang gak bisa disebut tanya. Lebih ketuduhan. Nopain gimana, Kak? Lisa berusaha tenang. Jangan pura-pura gak tahu. Maya melangkah maju. Kamu ngehubungin Tante Saria? Kamu ngehubungin dokter, tetangga, perawat. Buat apa? Lisa nilan luda. Gimana Maya bisa tahu? Kayaknya Maya ngeliat kebingungan di wajah Lisa. Gia Nieringai. Bu Yanti yang cerita. Dia teman lama ibu aku juga. Dia bilang kamu minta dia jadi saksi. Saksi buat apa? Lisa? Mau ngelawan wasiat ibu? Lisa angkat dagu. Bukan ngelawan wasiat ibu, tapi ngungkapin kebenaran. Surat wasiat yang Kak Maya bawa itu palsu. Henning sejenak. Terus Maya ketawa. Ketawa yang dingin, gak ada unsur lucunya sama sekali. Palsu, ulang Maya. Kamu nuduh aku bikin surat wasiat palsu? Bukan nuduh. Aku tahu. Lisa keluarin amplop coklat dari tasnya. Aku udah tes forensik. Tanda tangan di surat wasiat itu bukan tanda tangan ibu. Maya dan Rian saling pandang. Ada panik sekilas di wajah Rian. Tapi Maya malah makin tenang. Dan itu yang bikin Lisa tambah takut. Kamu main-main sama orang yang salah, Lisa, kata Maya pelan. Pelan, tapi mengancam. Kamu tahu aku siapa? Aku pengacara. Aku punya koneksi. Aku bisa bikin hidup kamu hancur dengan satu telepon. Kakak mau ngancam aku? Bukan ancaman. Peringatan. Maya melipat tangan di dada. Kamu pikir hasil tes forensik kamu itu bakal dipercaya di pengadilan? Kamu pikir kamu bisa menang lawan aku? Aku udah puluhan tahun di dunia hukum. Kamu? Kamu cuma desainer grafis gagal yang ngerawat orang sakit. Kata-kata itu nancep. Tapi Lisa nggak mau kelihatan lemah. Aku punya video, kata Lisa. Video ibu yang bilang semua harta buat aku. Video bisa diedit, sahut Maya cepat. Lagian, meskipun video itu asli, wasiat tertulis lebih sah daripada video. Itu hukum. Tapi, nggak ada tapi-tapian. Maya melangkah lebih dekat, sampai wajahnya cuma beberapa centi dari wajah Lisa. Dengerin aku baik-baik. Kamu setuju sama pembagian 40-40-20. Hidup kamu tenang. Kamu ngelawan, aku akan pastiin kamu nggak dapat apa-apa. Bahkan 20% itu pun bakal hilang. Aku bisa bikin kamu kelihatan kayak anak durhaka yang ngelawan wasiat orang tua. Aku bisa bikin reputasi kamu hancur. Kamu mau? Lisan Jerasain Tangganya Jematar. Tapi dia tahan. Kakak yang durhaka, kata Lisa pelan. Selama 15 tahun, kakak cuma datang 3 kali. Cuma kirim 30 juta. Sementara aku yang rawat ibu setiap hari. Aku yang begadang pas ibu sakit. Aku yang... Itu pilihan kamu. Maya memotong keras. Nggak ada yang maksa kamu. Kamu yang milih stay di rumah, ngerawat ibu. Itu pilihan kamu. Jadi jangan sekarang ngeluh seolah-olah kamu korban. Lisa ngerasa dadanya panas. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi dia nggak mau nangis di depan Maya.
Kakak nggak punya hati, bisik Lisa. Aku punya hati, kata Maya dingin. Tapi aku juga punya otak. Dan otak aku bilang, aku nggak akan ngasih warisan yang harusnya jadi bagian aku ke orang yang cuma modal kasihan. Rian yang dari tadi diam akhirnya buka suara. Lisa, dengerin deh. Kita ini keluarga. Nggak usah ribut-ribut gini. Terima aja 20%. Itu udah lumayan kok. Kamu bisa mulai hidup baru. Hidup baru? Lisa and Juliet Rian. Kak Rian juga sama aja kayak Kak Maya. Sibuk sama bisnis. Lupa sama ibu. Sekarang tiba-tiba mau ambil harta ibu. Aku nggak lupa. Rian naik nada. Aku kirim uang setiap bulan. 20 juta dalam 15 tahun, kata Lisa. Itu cuma 110.000 per bulan. Kak, cukup buat apa? Rian terdiam. Nggak bisa jawab. Maya ngehela napas panjang. Oke, kayaknya kamu masih keras kepala. Jadi aku kasih kamu deadline. 3 hari. 3 hari dari sekarang, kamu putuskan, setuju sama wasiat ini, atau kita lanjut ke jalur hukum. Tapi ingat, kalau kita ke jalur hukum, aku akan habis-habisin kamu. Aku akan pastiin kamu nggak dapat apa-apa. Bahkan mungkin kamu yang bakal kena tuduhan balik. Fitnah. Pencemaran nama baik. Aku bisa atur itu. Kakak benar-benar mau sejauh itu. Lisa ngeliat Maya dengan tatapan nggak percaya. Aku mau sejauh apapun. Jawab Maya tanpa ragu. Demi apa yang jadi hak aku. Maya dan Rian jalan ke pintu. Sebelum keluar, Maya noleh sekilas. 3 hari, Lisa. Pikirin baik-baik. Pintu tertutup. Lisa berdiri sendirian di ruang tamu. Kakinya limas. Dia duduk di lantai, punggungnya nyandar ke sofa. 3 hari. Maya ngasih ultimatum 3 hari. Lisa keluarin HP9. Telepon Tante Sari. Pas Tante Sari angkat, Lisa nggak bisa nahan lagi. Gianangis. Tante, mereka datang. Mereka ngancam aku. Tenangin diri, nak, kata Tante Sari lembut tapi tegas. Cerita ke Tante, apa yang terjadi. Lisa cerita semua. Anchorman Maya. Ultimatum 3 hari. Bahkan ancaman mau ngehabisin Lisa di jalur hukum. Setelah Lisa selesai cerita, Tante Sari diam sebentar. Terus dia ngomong dengan nada yang bikin Lisa agak tenang. Lisa, dangerin tante. Kakak kamu itu lagi desperat. Dia ngancam kamu karena dia takut. Dia tahu kalau kamu punya bukti. Dia tahu kalau surat wasiat palsu itu bisa kebongkar. Makanya Jiang gengkong. Ini taktik intimidasi klasik. Tante udah sering lihat. Tapi dia pengacara, Tante. Dia bisa bikin hidup aku susah. Bisa. Tapi dia nggak akan. Karena kalau dia bikin itu, dia bakal expose dirinya sendiri. Dia bakal kelihatan sebagai pengacara yang bikin wasiat palsu. Itu bisa bikin dia kehilangan izin praktik. Dia nggak akan ambil risiko itu. Lisa mulai agak lega. Jadi, aku lanjut. Lanjut. Malah sekarang kita percepat. Besok kita temuin pengacara yang Tante kenal. Namanya Pak Karman. Dia spesialis hukum waris. Dia pernah menang banyak kasus kayak gini. Mahal nggak, Tante? Tante yang atur. Kamu fokus kumpulin bukti. Oh ya, rekaman CCTV udah selesai di-download? Udah, tante. Bagus. Besok bawa semuanya. Kita review barring Pak Arman. Lisa tutup telepon. Dia ngehapus air matanya. Terus dia lihat ke foto ibu yang terpasang di dinding. Maaf, Bu, bisik Lisa. Mereka ngancam aku. Tapi aku nggak akan mundur. Aku janji sama ibu. Malam itu, Lisa nggak bisa tidur. Dia terbaring di kasur, mikirin semua yang terjadi. Ancaman Maya terus terngiang di kepalanya. Tapi di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang lebih kuat dari takut. Kemarahan. Kemarahan yang bukan lagi terpendam. Tapi kemarahan yang terarah. Yang punya tujuan. Lisa bangun dari kasur. Dia ambil laptop, buka folder rekaman CCTV. Dan dia mulai nonton satu persatu rekaman itu. Nyatet kapan Maya datang, kapan Rian datang. Berapa lama mereka di rumah.
apa yang mereka lakukan. Dan pas dia selesai, dia punya data yang jelas. Maya datang cuma 3 kali dalam 5 tahun terakhir. Total durasi kunjungan, 4 jam 32 menit. Rian datang cuma 4 kali dalam 5 tahun terakhir. Total durasi kunjungan, 6 jam 15 menit. Sementara Lisa, dia di rumah setiap hari. Ngerawat ibu setiap hari. Datang gak bohong. Dan besok, Lisa bakal tunjukin data ini ke Pak Arman. Lisa tutup laptop. Dia tidur malam itu dengan perasaan yang beda. Bukan takut lagi, tapi siap. Siap buat perang. Siap buat keadilan. Dan siap buat menang. Besoknya, jam 10 pagi, Lisa duduk di kantor Pak Arman. Kantor yang sederhana tapi rapi, rak buku penuh dengan buku hukum, meja kerja yang tertata, dan pria parubaya dengan kacamata tebal yang duduk di seberang Lisa. Pak Arman. Pengacara spesialis hukum waris yang Tante Sari bilang udah menang puluhan kasus. Jadi, kata Pak Arman setelah dengerin cerita Lisa selama setengah jam. Kakak-kakak kamu bikin surat wasiat palsu, ngancam kamu, dan sekarang kasih ultimatum 3 hari. Lisa ngangguk. Epsilona, Pak. Pak Arman senyum tipis. Klasik. Mereka lagi main psikologis. Coba tekan kamu biar menyerah. Terus gimana, Pak? Apa aku bisa menang? Pak Arman ambil semua dokumen yang Lisa bawa. Laporan forensik. Video rekaman ibu. Data CCTV. Kwitansi obat dan biaya RS. Bukti transfer dari Maya dan Rian yang cuma 50 juta selama 15 tahun. Dia baca satu persatu dengan teliti. Kadang dia ngangguk-ngangguk. Kadang dia nyatet sesuatu. Setelah 20 menit, dia ngeliat ke Lisa. Lisa, kata Pak Arman. Kamu punya kasus yang sangat kuat. Bahkan mungkin terlalu kuat. Terlalu kuat? Lisa bingung. Maksud saya, bukti kamu terlalu banyak dan terlalu jelas. Kakak-kakak kamu, mereka sembrono. Bikin surat wasiat palsu dengan tanda tangan yang gampang dideteksi. Mereka mungkin terlalu percaya diri karena salah satunya pengacara. Jadi, aku bisa menang? Bisa. Bahkan kemungkinan besar pasti menang. Tapi, Pak Arman ngehentiin sejenak. prosesnya nggak akan gampang. Kakak kamu, Maya, dia penggakar. Dia pasti akan coba segala cara buat perlambat proses. Buat bikin kamu capek. Buat bikin kamu menyerah di tengah jalan. Aku nggak akan menyerah, Pak, kata Lisa tegas. Pak Arman senyum. Bagus. Itu yang aku mau dengar. Sekarang, kita susun strategi. Pak Arman buka laptopnya, mulai ngetik sesuatu sambil ngomong. Pertama, kita bikin surat somasi ke Maya dan Rian. Isi suratnya, kita tahu surat wasiat mereka palsu. Kita punya bukti forensik. Kita kasih mereka pilihan, cabut surat wasiat palsu itu dan akui kesalahan, atau kita lanjut ke pengadilan. Mereka bakal pilih yang mana, Pak? Pasti lanjut ke pengadilan. Orang kayak mereka nggak akan gampang ngaku salah. Tapi somasi ini penting. Buat track record. Buat nunjukin kita udah kasih kesempatan damai. Oke, Pak. Kedua, kita kumpulin semua saksi. Tetangga, dokter, perawat. Kita bikin pernyataan tertulis dari mereka. Di atas materai. Legal. Nanti kalau sidang, mereka akan bersaksi langsung. Lisa nyatet semua itu di HP-nya. Ketiga, video rekaman ibu kamu. Kita minta ahli video forensik konfirmasi video itu asli, nggak diedit. Biar nggak bisa dibantah. Berapa biayanya, Pak? Sekitar 10 juta. Tapi tenang, ini investasi. Kalau kamu menang, semua biaya ini bisa kamu tagih ke kakak-kakak kamu sebagai ganti rugi. Lisa sedikit lega. Setidaknya nanti bisa balik modal. Kimpat, recommend CCTV. Kita edit jadi video compilation. Tunjukin dengan jelas, kakak-kakak kamu jarang datang. Kamu yang setiap hari di rumah. Ini bukti visual yang sangat kuat. Aku bisa edit sendiri, Pak. Aku desainer grafis. Bagus. Tapi pastiin kualitas profesional ya. Jangan sampai kelihatan kayak video amatir. Siap, Pak.
Kelima, dan ini yang paling penting. Pak Arman ngeliat Lisa serius. Kita undang keluarga besar. Semua saudara ibu kamu, saudara ayah kamu yang udah meninggal, sepupu, siapapun yang kenal keluarga kamu. Kita bikin family gathering. Tapi bukan gathering biasa. Ini gathering buat klarifikasi. Lisa mulai ngerti arah Pak Arman. Di gathering itu, lanjut Pak Arman. Kita bongkar semuanya. Di depan keluarga besar. Tunjukin bukti. Tunjukin surat wasiat palsu. Tunjukin video ibu. Tunjukin rekaman CCTV. Biar semua keluarga tahu siapa yang bohong, siapa yang benar. Tapi kakak-kakak aku bakal malu, Pak. Exactly. Pak Arman engangguk. Itulah tujuannya. Orang kayak mereka, yang paling mereka takutin itu bukan hukuman penjara. Tapi malu di depan keluarga. Di depan orang-orang yang mereka kenal. Kalau reputasi mereka hancur di mata keluarga, itu lebih menyakitkan daripada apapun. Lisa diam sebentar, nyerna semua strategi itu. Kapan kita mulai, Pak? Tanya Lisa. Sekarang. Pak Arman ngasih Lisa beberapa lembar kertas. Ini draft surat somasi. Baca, kalau setuju, kita kirim hari ini juga. Terus kamu mulai hubungin keluarga besar, bilang ada family gathering penting. Jangan kasih tahu detailnya. Bilang aja ada yang mau diklarifikasi soal warisan ibu. Lisa baca surat somasi itu. Isinya tegas tapi sopan. Menjelaskan bahwa Lisa punya bukti surat wasiat yang dibawa Maya itu palsu. Meminta Maya dan Rian cabut surat itu dalam 7 hari, atau kasus akan dilanjutkan ke jalur hukum. Aku setuju, Pak, kata Lisa sambil tanda tangan surat itu. Bagus. Surat ini akan aku kirim via kurir hari ini ke alamat Maya dan Rian. Mereka akan terima besok. Lisa pulang dari kantor Pak Arman dengan perasaan yang aneh. Deg-degan, tapi juga excited. Excited. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ini, dia ngerasa punya kendali. Punya power. Sore itu, Lisa mulai hubungin keluarga besar satu persatu. Yang pertama, Om Budi. Kakak ayah Lisa yang tinggal di Bogor. Lisa. Lama nggak dengar kabar. Ada apa? Nok. Om, aku mau undang Om ke family gathering. Minggu depan. Ada yang penting mau aku klarifikasi soal warisan ibu. Warisan? Emang ada masalah? Nanti aku jelasin di gathering. Om, tolong datang ya. Ini penting. Oké, om Yuse heen datang. Yang kedua, Tante Ratih. Sepupu ibu yang tinggal di Depok. Lisa, sayang. Gimana kabarmu? Tante dengerin ibumu udah meninggal. Tante ikut berduka ya. Makasih, Tante. Tante, aku mau undang Tante ke gathering. Ada yang mau aku share soal warisan ibu. Warisan? Bukannya udah dibagi? Belum, Tante. Makanya aku mau klarifikasi. Tolong datang ya. Posti, nok. Satu persatu Lisa hubungin. Total ada 15 orang keluarga besar yang dia undang. Semua setuju datang. Lisa juga hubungin Bu Yanti, Pak Dr. Hendra, dan Mbak Dewi. Minta mereka datang sebagai saksi. Semua setuju. 3 hari kemudian, Lisa terima paket via kurir. Surat dari kantor Maya. Dia buka dengan tangan gemetar. Isinya, persis kayak yang Pak Arman prediksi. Maya nolak somasi Lisa. Bilang surat wasiat yang dia bawa itu asli. Bilang Lisa yang coba fitnah. Dan bilang, kalau Lisa mau lanjut ke jalur hukum, silakan. Maya siap. Lisa fotoin surat itu, kirim ke Pak Arman. Pak Arman balas cepet. Perfect. Sekarang kita punya bukti dia nolak penyelesaian damai. Ini bagus buat kita. Lanjut ke fase berikutnya, family gathering. Lisa atur tanggal gathering. Sabtu depan. Di rumah ibu. Jam 2 siang. Seminggu itu, Lisa sibuk persiapan. Dia edit video kompilation dari rekaman CCTV. Dia bikin slide presentation yang rapi, profesional. Dia latihan ngomong di depan cermin, biar nggak grogi pas gathering nanti. Tante Sari bantu Lisa ngatur tempat. Pak Arman kasih coaching gimana cara presentasi yang baik, gimana cara handle kalau Maya coba interrupt.
Dan Jumat malamnya, sehari sebelum gathering, Lisa duduk sendirian di kamar. Dia buka laptop, lihat semua bukti yang udah dia susun rapi. Laporan forensik, tanda tangan palsu, video ibu, wasiat lisan yang jelas. Rekaman CCTV, bukti Maya dan Rian jarang datang. Kwitansi, bukti Lisa yang keluar ratusan juta buat ibu. Pernyataan saksi, tetangga, dokter, perawat. Semua lengkap. Lisa tutup laptop. Dia lihat foto ibu yang dia taruh di meja belajar. Besok, Bu, bisik Lisa. Besok aku bakal tunjukin ke semua orang. Siapa yang benar? Siapa yang bohong? Ini buat ibu. Dan ini buat aku. Lisa tidur malam itu dengan hati yang tenang. Karena besok, perang yang sebenarnya akan dimulai. Dan dia udah siap. Sabtu siang, jam 2, rumah ibu yang biasanya sepi, sekarang penuh sesak. Keluarga besar duduk di ruang tamu yang Lisa udah atur jadi kayak ruang meeting kecil. Ada kursi-kursi yang Lisa pinjam dari tetangga. Ada proyektor kecil yang Lisa sewa. Ada layar putih yang dipasang di dinding. 15 orang keluarga besar hadir. Om Budi, Tante Ratih, sepupu-sepupu, bahkan beberapa saudara jauh yang Lisa udah lama nggak ketemu. Mereka semua datang karena penasaran. Di barisan depan, duduk Maya dan Rian. Maya dengan wajah dingin, tapi Lisa bisa lihat ada sedikit kegelisahan di matanya. Rian kelihatan lebih nervous. Kakinya nggak berhenti gerak-gerak. Di sebelah Lisa, duduk Pak Arman dengan laptop dan berkas-berkas. Tante Sari duduk di samping Lisa, ngasih support moral. Bu Yanti, Pak Dr. Hendra, dan Mbak Dewi juga hadir, duduk di barisan belakang sebagai saksi. Om Budi, yang paling senior di keluarga, buka suara duluan. Lisa, anak baik. Kamu ngumpulin kita semua hari ini. Ada apa sebenarnya? Kamu bilang ada masalah soal warisan. Lisa berdiri. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya dia usahakan tetap stabil. Iya, Om. Makasih semua udah datang. Aku undang kalian karena ada sesuatu yang harus keluarga tahu. Tentang warisan ibu. Tentang kebohongan. Maya langsung berdiri. Lisa, apa yang kamu? Duduk. Maya, potong Om Budi tegas. Biar Lisa selesai ngomong dulu. Maya terpaksa duduk lagi, meskipun wajahnya udah merah menahan marah. Lisa ambil napas dalam. 3 hari setelah ibu dimakamkan, Kak Maya dan Kak Rian datang ke rumah ini. Mereka bawa surat yang mereka bilang surat wasiat ibu. Isinya, 40% buat Kak Maya, 40% buat Kak Rian, 20% buat aku. Keluarga besar mulai bisik-bisik. Awalnya aku shock, lanjut Lisa. Karena aku ingat, ibu pernah bilang sama aku, semua harta buat aku. Sebagai kompensasi karena aku yang rawat dia selama 15 tahun. Tapi Kak Maya bilang, surat wasiat itu lebih sah. Jadi aku terima aja. Lisa pos sebentar, ngeliat ke wajah-wajah keluarga yang menatap penuh perhatian. Sampai aku mulai curiga. Tanda tangan di surat wasiat itu kelihatan aneh. Jadi aku bawa ke ahli forensik dokumen. Pak Arman berdiri, ngambil alih. Perkenalkan, saya Arman Sutrisno, pengacara Lisa. Ini hasil tes forensik dokumen yang kami lakukan di laboratorium terakreditasi. Pak Arman nyalain proyektor. Di layar muncul laporan forensik lengkap dengan foto tanda tangan ibu yang asli dan tanda tangan di surat wasiat. Seperti yang bisa kalian lihat, jelas Pak Arman sambil nunjuk-nunjuk perbedaan di layar. Tanda tangan di surat wasiat yang dibawa Maya dan Rian itu palsu. Ada perbedaan signifikan di goresan, tekanan pen, dan struktur huruf. Ini bukan tanda tangan almarhum Ibu Lisa. Ruangan langsung heboh. Keluarga besar shock. Beberapa langsung ngeliat ke Maya dan Rian dengan tatapan gak percaya. Maya berdiri lagi, kali ini wajahnya pucat. Ini fitnah. Itu surat asli. Dari notaris. Notaris mana? Tanya Pak Arman tenang. Bisa disebutkan? Alamatnya di mana? Maya terdiam. Dia nggak bisa jawab. Kami udah cek. Lanjut Pak Arman. Nggak ada notaris yang tercatat membuat wasiat untuk almarhum Ibu Lisa di bulan-bulan terakhir hidupnya. Surat itu dibuat sendiri. Dan tanda tangannya dipalsukan.
Rian mencoba defend. Tapi ibu bilang sama kami juga. Ibu bilang warisan dibagi rata. Kapan? Lisa bertanya tajam. Kapan ibu bilang gitu? Kak Rian datang terakhir kapan? Setahun lalu? Atau 2 tahun lalu? Rian gak bisa jawab. Lisa kembali ke proyektor. Sekarang saya mau tunjukin sesuatu. Layar berganti. Muncul video. Video ibu Lisa yang duduk di teras, dengan tanggal jelas di pojok bawah, 6 bulan sebelum meninggal. Suara ibu Lisa terdengar jelas di speaker. Lisa, knock. Ibu mau bilang sesuatu. Ibu sadar, waktu ibu gak lama lagi. Jadi ibu mau pastiin kamu tahu. Rumah ini, tabungan ibu, semua yang ibu punya, itu buat kamu. Bukan buat kakak-kakakmu. Video selesai. Ruangan hening. Beberapa keluarga nangis. Om Budi hapus air matanya. Tante Rati megang tisu. Video itu. Maya coba ngomong tapi suaranya bergetar. Itu bisa diedit. Bisa palsu. Kami udah verifikasi ke ahli video forensik, kata Pak Arman sambil nunjukin laporan lain. Video itu 100% asli. Nggak ada editing. Nggak ada manipulasi. Lisa ambil alih lagi. Sekarang, saya mau tunjukin sesuatu lagi. Layar berganti lagi. Kali ini muncul video kompilation dari rekaman CCTV. Lisa yang udah edit rapi, dengan narasi teks di layar. Video menunjukkan. Lisa setiap hari ngerawat ibu. Mandiin, suapin, ngajak jalan-jalan di taman. Lisa begadang pas ibu sakit kritis. Lisa nangis sendirian, tapi besoknya tetap senyum di depan ibu. Terus video cut ke bagian kunjungan Maya dan Rian. Teks di layar, kunjungan Maya dalam 5 tahun terakhir, 3 kali. Total durasi, 4 jam 32 menit. Video menunjukkan Maya datang, duduk sebentar, ngobrol bentar, terus pergi. Teks berikutnya, kunjungan Rian dalam 5 tahun terakhir, 4 kali. Total durasi, 6 jam 15 menit. Video selesai. Keluarga besar terdiam. Tatapan mereka ke Maya dan Rian sekarang bukan lagi tatapan netral. Tapi tatapan kecewa. Marah. Muak. Itu bukan. Rian coba defend tapi suaranya udah lemah. Itu fakta, potong Lisa. Kamera enggak kakak bohong. Data nggak bohong. Lisa ambil berkas lain. Sekarang, soal uang. Kak Maya dan Kak Rian suka bilang mereka udah bantu biaya ibu. Ini data transfernya. Lisa tunjukin printout rekening. Kak Maya kirim total 30 juta dalam 15 tahun. Kak Rian 20 juta. Total 50 juta. Kedengeran banyak ya? Tapi itu cuma 3 juta setahun. Sementara biaya obat, biaya RS, biaya perawat, itu ratusan juta. Dan ini? Lisa Kellurin tumpukan kwitansi. Ini semua kwitansi yang aku bayar. Dari uang aku sendiri. Total? 350 juta. 7 kali lipat dari yang kakak-kakak aku kasih. Om Budi ngelihat kwitansi-kwitansi itu. Tante Rati juga. Mereka menggeleng gak percaya. Maya, Rian, kata Om Budi dengan nada kecewa. Apa yang kalian lakukan? Maya masih coba defend. Tapi kami kan sibuk. Kami punya pekerjaan. Kami nggak bisa ninggalin semua buat. Sibuk. Tante Rati berdiri. Marah. Adikku sakit 15 tahun. Sekarat, dan kalian bilang sibuk. Lisa masih anak kecil waktu itu. Dia ngorbanin masa mudanya. Sementara kalian sibuk cari duit, sibuk karir, sekarang kalian mau ambil harta yang harusnya buat Lisa. Keluarga lain mulai ikut-ikutan marah. Kalian gak tahu malu. Adik kalian sendiri, kok bisa-bisanya? Masih mau bohong lagi pakai surat palsu. Maya dan Rian sekarang berdiri di tengah ruangan, dikepung kemarahan keluarga besar. Wajah mereka pucat. Rian bahkan udah nangis. Kami cuma. Rian gak bisa ngelanjutin. Lisa akhirnya buka suara lagi. Kali ini nadanya lebih tenang tapi penuh kekuatan. Kek Maya. Kek Ryan, kata Lisa. Aku nggak pernah minta diakui sebagai anak paling baik. Aku nggak pernah nuntut kalian harus datang setiap hari.
Aku ngerti kalian punya kesibukan. Tapi yang aku nggak terima adalah, kalian datang di saat terakhir, bawa surat wasiat palsu, coba ambil apa yang bukan hak kalian, dan masih berani ngancam aku. Lisa keluarin surat dari Maya yang nolak somasi. Dia bacain keras-keras di depan semua orang. Ini surat dari Kak Maya. Isinya dia nolak ngaku salah. Dia malah bilang aku yang fitnah. Dia ngancam aku di jalur hukum. Keluarga besar makin marah. Om Budi berdiri, jalan ke arah Maya dan Rian. Sebagai kakak tertua di keluarga ini, kata Om Budi dengan suara bergetar marah. Aku malu punya keponakan kayak kalian. Kalian berdua, kalian gak layak disebut anak. Apalagi kakak. Om, dengarkan kami, Maya coba ngomong. Enggak. Om Budi memotong keras. Aku udah dengar cukup. Semua bukti udah jelas. Kalian yang bohong. Kalian yang bikin surat palsu. Dan sekarang kalian masih mau defend diri. Tante Rati ikut ngomong. Mulai sekarang, aku nggak akan anggap kalian sebagai keponakan. Kalian bukan lagi bagian dari keluarga ini. Satu persatu keluarga besar mulai berdiri, ninggalin Maya dan Rian sendirian di tengah ruangan. Mereka benar-benar dikucilkan. Dignored. Di-cut off. Maya akhirnya roboh. Dia duduk di lantai, nangis. Bukan nangis menyesal. Tapi nangis karena malu. Karena reputasinya hancur. Rian ikut nangis. Maafin kami, Lisa. Maafin kami. Kami salah. Kami. Maaf udah terlambat. Potong Lisa dingin. Kalian punya kesempatan buat ngaku waktu aku kirim somasi. Tapi kalian malah ngancam aku. Sekarang aku nggak akan maafin kalian. Pak Arman berdiri. Lisa, keluarga besar. Sesuai bukti yang ada, surat wasiat yang dibawa Maya dan Rian itu tidak sah. Lisa adalah pewaris tunggal sesuai wasiat lisan almarhum yang terekam jelas di video. Saya akan proses ini secara legal. Dan saya akan pastikan Maya dan Rian kena konsekuensi hukum atas pemalsuan dokumen. Nggak, jangan lapor polisi. Rian memohon. Harusnya kalian pikir dari awal, kata Pak Arman datar. Family gathering selesai. Keluarga besar satu persatu ninggalin rumah. Tapi sebelum pergi, mereka semua peluk Lisa, ngasih support. Kamu hebat, Nok. Kakakmu berdua itu nggak benar. Ibu pasti bangga sama kamu. Maya dan Rian akhirnya pergi juga, dengan kepala tertunduk malu. Mobil mereka ninggalin halaman rumah dengan pelan, kayak lagi jalan menuju kehancuran. Setelah semua orang pergi, tinggal Lisa, Pak Arman, dan Tante Sari. Nak, kata Tante Sari sambil peluk Lisa. Kamu hebat. Kamu berani. Ibu pasti bangga. Lisa nangis di pelukan Tante Sari. Tapi bukan nangis sedih. Nangis lega. Pak Arman ngasih Lisa beberapa dokumen. Ini dokumen legal buat proses warisan. Dalam beberapa minggu, semua harta almarhum ibu kamu akan resmi atas nama kamu. Rumah, tabungan, semuanya. Sesuai hak kamu. Lisa terima dokumen itu dengan tangan gemetar. Makasih, Pak. Makasih banyak. Sama-sama, Lisa. Oh iya, soal Maya dan Rian, aku akan proses laporan pemalsuan dokumen. Mereka bisa kena pasal pidana. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa cabut laporan. Keputusan di tangan kamu. Lisa mikir sebentar. Aku nggak akan cabut, kata Lisa tegas. Mereka harus belajar. Mereka harus tahu ada konsekuensi. Pak Arman engganggu hormat. Keputusan yang tepat. 2 bulan kemudian, Lisa duduk di teras rumahnya. Rumah yang sekarang resmi atas namanya. Dia lagi nyiram tanaman kesukaan ibunya yang hampir layu, sekarang mulai hidup lagi. Di tangannya ada HP yang baru dia beli dari hasil jual beberapa barang yang gak kepake. Di layar HP, ada berita. Pengacara ternama dicabut izin praktiknya setelah terbukti memalsukan dokumen warisan. Maya kehilangan izin pengacaranya. Karirnya hancur. Reputasinya hilang. Rian? Bisnisnya terpuruk karena berita ini tersebar. Investor kabur. Partner bisnis ninggalin dia. Mereka berdua sekarang hidup dengan malu dan penyesalan. Lisa tar HP9.
Dia ngeliat ke foto ibu yang sekarang dipasang cantik di dinding teras. Bu, bisik Lisa. Aku menang. Aku dapetin keadilan. Buat ibu, dan buat aku. Angin sore berhembus pelan, seolah ibu lagi bisik balik. Ibu bangga, nak. Lisa senyum. Untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, dia benar-benar senyum. Senyum yang tulus. Senyum yang lega. Karena akhirnya, kebaikan menang. Keadilan menang. Dan Lisa nggak lagi sendirian. Dia punya rumah. Dia punya masa depan. Dan dia punya ketenangan hati, karena dia udah berjuang buat apa yang benar. Kadang, orang yang paling dekat sama kita, justru yang paling bisa nyakitin kita. Keluarga nggak selalu berarti perlindungan. Kadang, keluarga juga bisa jadi musuh. Tapi ingat, kebaikan nggak pernah sia-sia. Pengorbanan nggak pernah hilang percuma. Mungkin nggak langsung kelihatan hasilnya. Mungkin prosesnya menyakitkan. Tapi pada akhirnya, kebenaran akan menang. Sekian cerita Biang Gosip kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang mau dengerin cerita aku ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita-cerita seru selanjutnya di channel Biang Gosip.